Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rista Megantari akan menjelaskan tentang masa kekuasaan Raffles di Indonesia. Thomas Stamford Raffles, Sir Thomas Stamford Bigley Raffles adalah seorang negarawan Britania, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, dan Letnan Gubernur Jenderal Bengkulu yang sangat terkenal dikarenakan mampu membawa pendirian Malaysia dan Singapura yang lebih maju dan modern. Thomas Stamford Raffles menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia pada tahun 1811 sampai 1816. Secara resmi, Inggris menjajah Indonesia setelah disepakatinya kapitulasi Tuntang pada 18 September 1811. Seminggu sebelum kapitulasi Tuntang, Lord Minto yang berkedudukan di India menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur di Jawa. Dalam pelaksanaannya, Stamford Raffles berkuasa penuh di Nusantara. Pemerintahan masa Raffles menerapkan sistem yang bebas dari unsur paksaan, berbeda dengan yang diterapkan pada VOC dan Diandes. Penerapan sistem tanpa paksaan dari Raffles diambil dari pengalamannya di India. Berikut kebijakan-kebijakan pada masa Raffles. Pertama, bidang politik dan pemerintahan. 1. Membagi Jawa menjadi 16 karisidenan dan 1 karisidenan menjadi beberapa distrik. 2. Mengubah sistem pemerintahan feodal menjadi pemerintahan kolonial bercorak barat. 3. Mengubah penguasa pribumi menjadi pegawai pemerintahan kolonial. Selanjutnya, bidang ekonomi. 1. Menghapus pajak hasil bumi. 2. Menerapkan sistem sewa tanah. 3. Petani diberi kebebasan untuk menanam ekspor sedangkan pemerintahan membuat pasar untuk merangsang petani menanam tanaman yang paling menguntungkan. 4. Monopoli garam dan minuman keras. Selanjutnya, bidang ilmu pengetahuan. 1. Dituliskan buku History of Java. 2. Ditemukannya bunga Rafflesia arnoldi. 3. Dibangunnya kebun raya Bogor. 4. Memberikan bantuan penelitian kepada John Crawfurd sehingga berhasil menyelesaikan tulisannya yang berjudul History of Indian Archipelago, mendukung perkumpulan kesenian budaya dan ilmu pengetahuan. Kelima, penemuan Candi Borobudur. Selanjutnya, bidang sosial. 1. Penghapusan kerja rodi atau kerja paksa. 2. Penghapusan perbudakan. Selanjutnya, bidang hukum. 1. Hukuman didasarkan pada kesalahan dan bukan ras. 2. Meniadakan hukuman dari bupati karena menimbulkan dualisme hukum. Selanjutnya adalah kegagalan Raffles. Secara umum, masa pemerintahan Raffles di Hindia Belanda memberikan kemajuan yang pesat dari para pendahulunya. Perbaikan tanah jajahan yang meningkatnya kemakmuran rakyat menjadi indikator peningkatan tersebut. Namun ada beberapa kegagalan dari kebijakan Raffles ketika menjabat sebagai Letnan Gubernur di Jawa. Di antaranya, 1. Sulitnya mengubah budaya dan kebiasaan petani, kurangnya pengawasan pemerintahan dan peran kepala desa dan residen lebih kuat daripada sistem yang dibangun oleh Raffles. Hal ini terjadi karena petani lebih menghormati raja atau bupati dibanding pegawai Eropa. 2. Banyaknya penyelewangan yang dilakukan oleh kepala desa dalam mengambil pajak. Kepala desa membebankan pajak yang lebih banyak daripada standar pajak yang dibuat Raffles sehingga memperburuk keadaan. Ketiga, gagalnya penghapusan perbudakan dan monopoli perdagangan. Selanjutnya, akhir pemerintahan Raffles. Pemerintahan Raffles tidak berlangsung lama. Hal ini berkaitan dengan berakhirnya masa jabatan Lord Minto yang digantikan oleh Lord Moira pada tahun 1813. Lord Moira tidak tertarik dengan kebijakan Raffles sebagai Letnan Gubernur Hindia Belanda yang dianggapnya hanya membebani anggaran pusat. Oleh karena itu, Raffles digantikan oleh John Pendal yang datang tanggal 11 Maret 1816. Bertugas mengawasi kantor hingga Belanda mengambil alih beberapa bulan kemudian. Setelah turun dari jabatannya di Jawa, Raffles ditempatkan di Bancolen pada tahun 1811. Selama menjabat sebagai Letnan Gubernur di Bancolen, Raffles banyak menerapkan kebijakan yang sama dengan kebijakannya di Jawa. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.